Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah di 95,7 FM Radio Arisalah Medan. Yang santun menyapa ilmiah berbicara. Ya, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah ini adalah siaran ya. Siaran ini. Siaran ataupun juga tayangan perdana kita di episode pertama ini ya. Yaitu di program acara Lagi on Air. Nah, alhamdulillah ini model baru ini, Pak Model Selamat. baru. Ya katanya Iya. ngikut-ngikut tren masa kini ya. Oh iya, betul. Walaupun konsep kita itu sudah dari zaman dahulu kala. Oh iya, itu kan orangnya visioner dulu, Mat. Ya, Alhamdulillah. insya Allah nanti ke depannya jadi milioner ya. Insya Allah, amin, amin. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah di 95,7 FM Radio Arisalah Medan Santun Menyapa Ilmiah Berbicara. Ya. Alhamdulillah di episode kali ini Ya, kita akan membahas ya mengenai ini dia Bang Biring. Mengenai apa? Air. Air ya. Iya. Alhamdulillah. Tentu bahasan kita nggak kita aja yang bahas. Soalnya kalau masalah air, ya kita sejauh mana sih bisa mengalir kan gitu. Iya. Air kan mengalir sampai jauh. Betul, betul. Alhamdulillah di studio telah hadir bersama kita ya orang yang sudah tidak asing lagi. Abang senior saya, Ustadz Suhendri. Guru kita tentunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nggak alhamdulillah. senior lah. Sekedar biasa aja kita. Kayak Falu Kasat. Alhamdulillah thayyib. Alhamdulillah toyib. Ya, ini beliau ini pertama kali kita dakwah di lapangan di Cimbang sudah. Iya. Ustadz selamat dulu, baru tahun berikutnya kami. Saya yang dua nyemplung ke situ, udah ada bekas kobakan saya. Betul. Nah, baru antum dua masuk. Tahun berapa itu? Itu tahun awal-awal masa-masa pahit lah Pak Ustadz. Masa pahit. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang dirahmati oleh Allah ya. Insya Allah kita akan mengajak Anda untuk berbincang nanti bersama kami. Ya. Silakan nanti di 0617943. 7944. Oh ya, yang itu ya 7944 282 Iya. atau di mana Ustaz Selamat? Iya, jadi untuk pendengar Radio Risalah kita istimewakan, silahkan telepon kita ke nomor yang biasa 0821 2244 8848. Oh, bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. SMS juga bisa Om Biring. SMS Tenang aja. seperti biasa ya. Seperti biasa di 0821 salah 08 23. 0852 Ya betul. 7115 3456. 3456. Oh ya bisa lupa ya, Aduh, grogi. saking ngafal-ngafal nomor itu, nomor istri pun nggak terhafal Om Biring. Aduh. Alhamdulillah Ustadz, di kesempatan kali ini yaitu pembahasan kita tentang apa tadi Ustadz Selamat? Ya, air suci. Air suci. Ya. Nah, apa sih sebetulnya definisi dari air suci itu? Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ini siaran perdana kita ya Betul, di Ustaz. program ini. Saya juga perdana Iya, di sini. betul. Ya, sebetulnya saya bukan pakar-pakar kali. Ya, jadi tak bisa diapakan. Ibarat kata pepatah tak ada akar, rotan pun jadi. Ya, yang Iya, penting betul. apapun yang kita ketahui, yang kita mengerti itu haruslah kita sampaikan kepada umat sebagai dakwah bagi kita kepada Betul, kaum Ustaz. muslimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti. Amin. Amin. Tema pertama kita ini tentu tema fikih nih kalau udah bicara tentang air, bicara tentang misalnya toharoh dan lain sebagainya. Ini bagian daripada kajian-kajian fikih. Dan tentunya kajian fikih ini nanti akan terdapat di dalamnya khilafat ya, perbedaan-perbedaan. Namun demikian kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang sudah muttafaq atau sesuatu yang sudah ditarjihkan oleh para ulama kita dalam hal ini. Nah, kemudian pembicaraan kita tentang air atau air yang suci. Ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat universal sekali. Artinya apa? Islam telah membahas segala sesuatu. Betul, betul. Makanya Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Hal 'allamakum nabiyyukum
kulla syai'in, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka Salman jawab, na'am, hattal khira. Betul. Betul. Bahkan sampai ke perkara kamar mandi pun, toilet itu juga dibahas oleh Islam. Masya Nah, Allah. tidak terluput yang paling penting, dan di setiap pembahasan fikih, kalau kita membaca buku-buku fikih, yang paling selalu dan memang sudah menjadi kebiasaan para ulama kita membahas permasalahan pertama adalah tentang air di dalam bab toharoh. Nah, dalam masalah air ini tadi, para ulama, khususnya kita di Indonesia yang banyak bermazhab Syafi'i, Nah, dan ini sebetulnya sama di beberapa mazhab tentang air. Air, sebagaimana saya pernah membaca di kitab Matan Imam Abi Syuja, salah seorang alim dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan al-ma' al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Air yang bisa difungsikan untuk bersuci itu ada 7 jenisnya. Oh, 7 berarti jenis. ada 7 jenisnya. 7 jenis, Ustaz. Iya. Artinya kalau di luar dari 7 jenis itu nggak bisa untuk bersuci kita. Nanti kita lihat bagaimana iya. tafsirnya lagi. Tapi Oke, insya secara Allah, ya. umum bahwasanya ada 7 jenis air yang disebutkan oleh Imam Abu Suja di dalam matan kitab Abi Suja. Apa itu 7? Yang pertama ma'ul bahri, ya, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us talji wa ma'ul bardi. Ya, mudah-mudahan pemirsa ngerti ya. Ya. Insyaallah. Ya, insyaallah ngerti. Terjemahkan, Yang Ustaz. pertama Iya, adalah Betul ya, terjemah Ustaz. yang pertama ma'us sama, yaitu air yang turun dari langit. Nah, tentunya air hujan. Ya, sebagaimana disabdakan Allah Subhanahu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikum ma'an tahura." Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, mohon maaf. Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Ya, itu Allah menjelaskan bahwasanya air langit itu suci. Ya. Kemudian yang kedua ma'ul bahri, air laut. Nah, air laut itu suci. Ya, ini tentunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air laut, beliau mengatakan, at-tahuru mayitatuhu al-hillu at-tahuru ma'uhu wal hillu mayitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkai yang ada di laut. Ya. Makanya kalau kita nangkap ikan nggak perlu lagi disembelih. Oh gitu. Oh ya ya. gitu. Ya, karena sudah ada penjelasan dalam Islam, ikan itu walaupun sudah mati kita dapatkan, tidak perlu lagi disembelih. Ya, soalnya kalau di masyarakat saya pernah juga dulu diejek gitu Ustaz. Iya. Iya, mereka ini gimana Ustaz? Enggak kita baca bismillah gitu. Sembelih gitu ya. Jadi saya bawakan ini. Mungkin dia nggak tahu Pak Ustaz tentang hadis tersebut. Saya bacakan kepada beliau. Alhamdulillah sampai sekarang Bisa mereka dipahami. tenang gitu, enggak bingung-bingung Alhamdulillah. lagi. Iya. Jadi air laut itu ada kekhususan. Pertama airnya suci, walaupun keruh, walaupun misalkan airnya apa namanya, kadang-kadang kan seperti di laut, di daerah pesisir misalnya begitu, kadang-kadang airnya keruh ya. Agak butek dia Butek kan. begitu ya. Apalagi kalau dia di selat kecil, nah itu Iya. keruh. Tapi tidak masalah, digunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib atau lain sebagainya, maka tidak masalah. Karena hadis ini umum sekali. Ini yang kedua ya. Iya. Kemudian yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Ya, air sungai ini memang tidak ada hadis yang khusus, tapi para ulama kita sepakat bahwasanya air sungai juga termasuk air yang suci karena dia segar, juga bisa difungsikan untuk minum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, air sumur juga termasuk air yang suci. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam masalah air zam-zam, sumur zam-zam. Apakah dia suci atau tidak? Tetapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya air zam-zam juga boleh digunakan untuk bersuci. Waduh. Ya. Kemudian air yang kelima adalah ma'ul ain, ya, air yang keluar dari mata air. Itu biasanya di gunung-gunung Keluar ya. dari mata. Saya kira Bukan dari mata ya. Air mata. Kalau air mata Iya. tak masuk dalam kaidah kita ini. Oh, iya, Tapi iya. ma'ul ain memang mata. Ya, tapi betul. bukan berarti air mata ya. Iya, betul. Air mata air biasanya di pegunungan itu ya. Kalau orang-orang yang tinggal di pegunungan, misalnya Ustadz Sembiring, Oh iya. udah tahu lah itu mungkin Iya banyak alhamdulillah. banyak ya. Iya. Nah, kemudian yang keenam ada ma'us salji. Ma'us salji itu air es. Air es, ya. Bisa di salju di mana kita misalnya Kutub Utara misalnya di gitu. kutub Ustaz, ya. utara atau kutub selatan Iya. yang misalkan ada di sana, maka bisa air salju itu kita gunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir ma'ul bardi. Ma'ul bardi itu adalah air yang turun juga dari langit. Dia awalnya membeku sampai ke bawah mencair.
atau mungkin bisa kita samakan seperti air embun lah. Air embun boleh. Iya, air embun. Itu Nampung masuk embun juga si ke embun. dalam air apa. Dan Al-Imam Al-Ghazi ketika meringkas 7 air yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min khilqatihi, yaitu segala sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi yang masih dalam bentuk keaslian air tersebut, belum berubah, belum bercampur dengan zat-zat lain, atau kalau kita katakan namanya masih mutlak. Ya, tak ada orang bilang air teh misalnya begitu, air kelapa dan lain sebagainya. Jadi yang penting asal dia disebut air bersifat mutlak, maka dia masuk dalam kategori air ini tadi. Artinya kalau dia sudah berubah nama gitu, yang airnya misalnya air sumur membiring, masukkan kopi jadi air kopi, udah nggak bisa lagi gitu Sat ya? Iya, karena dia sudah tidak mutlak lagi. Nah, nanti ada di dalam mazhab Syafi'i juga, masih di dalam pendapat Imam Abu Suja ini, nanti beliau membagikan air itu ke dalam 4 tipe ya. Kalau dari sisi bisa digunakan untuk bersuci atau tidaknya ada 4 tipe. Ya, walaupun nanti pada akhirnya kesimpulannya kita bisa mendapatkan bahwasanya air itu sebenarnya hanya 2 saja. Ya. Ima dia bisa digunakan untuk bersuci atau dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi nggak bisa dua-dua setengah-setengah dia kan. Ya. Gitu ya. Ya. Tanggung-tanggung nggak bisa. Ya, Insya kita ajak dulu ya bagi pemirsa dan pendengar Radio Risalah FM dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, monggo silahkan untuk hubungi kita ya, baik itu di 06179442282 atau juga di 082122448848. SMS juga kita persilahkan, Oke, monggo ya di 0852 7115 3456. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan tentang air ini Pak Selamat. Tadi kan bisa dikategorikan 4 Pak Ustaz. Iya, ada 4. Oke, bisa kita bahas Pak Ustaz. Ya, insya Allah kita coba bahas. Yang tadi itu air dari sisi air mutlak ya. Air Jadi mutlak, air ya. yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macamnya. Iya betul. Yang kita sebutkan tadi ya. Air pertama air yang turun dari langit, air hujan, air laut, apalagi misalnya air apa tadi? Air laut, air sungai, air sumur, ya, mata air yang ada di pegunungan atau memang ada keluar dari tanah, air salju dan juga air embun misalnya begitu. Nah, ini 7 jenis. Kesimpulannya adalah ma nazala minas sama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazi, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat. Oke. Mohon maaf Ustaz, mungkin kita tahan dulu Pak Ustaz karena ada telepon yang masuk ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bisa namanya Pak? Oh ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Arifin dari Palembang. Pak siapa? Waalaikumsalam, Arifin dari Palembang. Pak Arifin dari Palembang. Pak Arifin dari Palembang. Oke, silakan pertanyaannya Pak. Bapak Arifin dari Palembang. Iya, mungkin bisa dari telepon aja Pak, dengarkan kami. Arifin dari Palembang. Iya Pak, dengarkan kami dari telepon saja. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, Pak Arifin, silakan. Pertanyaan saya kan yang air tadi cukup jelas Pak ya. Iya Pak. Iya. Silakan pertanyaannya, Pak. Yang tadi jelas, cukup jelas air tadi kan cukup jelas, air laut, air hujan jelas itu ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan air itu kalau disimpan tahan berapa lama, Pak? Oke, begitu ya. Kalau air tadi masukkan gentong disimpan tahan berapa? Seminggu, sebulan, setahun? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arifin. Kan saja Pak, bisa berapa lama ditahan disimpan, Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Arifin. Ya, terus. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Arifin ya, di dari Palembang. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Kalau misalnya air tersebut kita stok, sudah simpan. Ya, nanti kadaluarsanya kapan, Ustaz? Oh iya betul, nanti udah kadaluarsa justru berbahaya gitu, ataupun tidak sah untuk digunakan. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Baik. Kalau sampai sejauh yang saya pahami, itu tidak ada batasan kalau air ditampung di satu penampungan, itu tidak ada batasan kadaluarsa untuk digunakan bersuci selama air tersebut tidak dipengaruhi, tidak tercampuri oleh zat-zat yang bersifat najis. Oke, mungkin bisa lebih dekat lagi ke mic Pak Ustadz. Oke. Ya. Oke ya. Jadi
tidak ada ketentuan ya, sejauh yang kita ketahui. Walaupun memang ada nanti di pembagian air ada sebutkan tohir fi nafsihi, mutahhir li ghairihi, makruh istimaluhu. Ada nanti di dalam pembahasan yang keempat air itu menyebutkan bahwasanya salah satunya adalah air musyammas namanya. Air musyammas itu air yang telah terkena jemuran matahari. Misalnya kita masukkan ke drum. Drum itu terjemur matahari. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci, namun dia makruh penggunaannya. Namun dalam masalah ini ada pendapat yang lebih kuat, ya, di mana Imam An-Nawawi misalnya memilih pendapat bahwasanya tidak masalah menggunakan air musyammas tadi yang sudah terjemur matahari, ya. Tapi tidak disebutkan berapa lama ya waktu air tersebut. Selama air tersebut tidak dipengaruhi oleh zat-zat yang bersifat najis, maka tidak ada masalah penggunaannya. Walaupun mungkin berubah warna karena mungkin ada lumut atau juga berubah rasa begitu, Pak. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Selama yang mencampuri tersebut adalah benda-benda yang suci. Ya. Nanti kita akan bahas di pembagian air yang 4 itu nanti. Oke, insyaallah. Dan sedikit tadi masalah air musyammas itu, Imam An-Nawawi yang juga salah satu alim besar atau disebutkan Imam As-Sani di dalam mazhab Syafi'i, beliau memilih bahwasanya air musyammas itu tidak masalah digunakan untuk bersuci. Oke, Pak Ustadz, ya, alhamdulillah. Mungkin kita akan break terlebih dahulu, Pak Ustadz ya. Ya, soalnya kasihan minum Ustadz udah dari tadi. Oh iya, dia nggak sempat diminum. Nanti keburu dingin, Ustadz. Boleh. Baiklah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis air ya. Insya Allah setelah jeda-jeda berikut ini. Tetap bersama kami.